dengan berdoa. Speakingnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua 1, 2, 3, siap berdoa. Yaitu 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua 1, 2, 3, ku siap berdoa. Berdoa ulang. Doa besar. Oke, baik anak-anak, pada siang hari ini kita akan mempelajari materi tentang fenomena alam, yaitu proses terjadinya erupsi gunung Merapi. Oke, sebelumnya pada minggu lalu kita telah mempelajari fenomena alam lainnya, yaitu tentang bumi. Bagus. Tahu nggak siapa itu gempa bumi? Ada yang tahu? Bagus, betul. Ada yang lain? Ada yang tahu tidak? Tidak ya. Oke. Kalau intinya gempa bumi itu bergesernya tanah dari satu tempat ke tempat lain, dan biasanya disertai dengan goncangan. Sering terjadi, kita kan terasa ya kalau gempa bumi itu goyang dirinya kan, ya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang gunung berapi. Ada yang tahu nggak sih apa itu gunung berapi? Oke, Sandra boleh. Apa itu gunung berapi? Berapi itu gunung yang aktif yang terjadinya letusan. Ya, betul. Gunung berapi itu kalau secara istilah diartikan sebagai sistem pemindaan panas yang menghasilkan cairan magma yang keluar dari saluran, kemudian keluar dari gunung berapi yang disebut dengan lava. Oke. Yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis gunung berapi. Gunung berapi berdasarkan bentuknya yaitu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama gunung api strato atau kerucut, kemudian yang kedua yaitu gunung api perisai, yang ketiga yaitu gunung api mar, dan yang terakhir adalah gunung api kaldera. Nah, selanjutnya setelah mengetahui jenis-jenis gunung berapi, kita akan mempelajari tentang struktur dari gunung berapi tersebut. Jadi ini adalah gambaran dari gunung berapi. Ini yang di bawah ini disebut dengan dapur magma yang berisi cairan kental yang disebut dengan magma. Kemudian anak-anak ini yang dinamakan dengan celah retakan. Hal ini terjadi ketika adanya magma keluar ke atas yang ditekan oleh gas. Jadi terjadinya guncangan yang sangat kuat membentuk retakan ini. Nah, ini yang garis ini disebut dengan pipa kekundar, tempat magma keluar yang didorong dengan gas. Nah, kemudian ini yang disebut dengan bom vulkanik, yaitu material yang keluar dari gunung berapi yang berupa batu lontaran. Nah, ini yang disebut dengan kawah. Kawah ini tempat magma keluar, dan ini adalah lava. Lava yaitu cairan kental atau cairan cair yang keluar yang berupa magma keluar dari gunung berapi. Tapi tahu nggak sih anak-anak itu di mana proses terjadinya erupsi gunung berapi? Ada yang tahu? Oke, jadi Indonesia itu dikelilingi dengan yang namanya ring of, intinya dia dikelilingi dengan cincin berapi. Nah, oleh karena itu Indonesia itu memiliki 127 gunung berapi aktif di Indonesia. Nah, habis itu, nah, terus bagaimana sih terjadinya erupsi gunung berapi? Jadi ini gambarannya, ulang ya. Ini adalah yang namanya inti bumi. Inti bumi ini memiliki panas sekitar 6.000 derajat Celcius. Kemudian saking panasnya tadi, dia mencairkan batuan-batuan di sekitar inti bumi. Kemudian menjadi cairan kental yang disebut dengan magma. Magma ini keluar melewati saluran kakundan tadi. Karena apa? Karena masanya yang kecil daripada batuan, maka dia bisa keluar. Nah, terus karena tekanan yang sangat kuat itu tadi oleh gas, terjadinya erupsi gunung berapi. Namun ada 2 jenis, yaitu erupsi. Pertama yaitu erupsi efusif dan erupsi eksplosif. Tahu tidak sih apa itu erupsi efusif? Ada yang tahu? Tidak. Oke. Jadi kalau erupsi efusif yaitu erupsi yang terjadi lava batuan itu keluar secara lambat atau secara tidak ada ledakan yang sangat serius. Jadi yang diiringi dengan ledakan yang tidak merusak lantaran lavanya yang terjadi kurang dari 100 meter kubik. Contohnya yaitu Gunung Caldera di Hawaii.
Nah, berbanding terbalik dengan erupsi eksplosif, letusan ini terjadi akibat suhu yang lebih dingin, namun cairannya kental, jadi mengakibatkan letusan yang sangat keras. Contohnya yaitu pada fenomena letusan Gunung Krakatau yang terjadi pada 1887. Jadi akibat suhu yang lebih dingin, namun cairannya kental, jadi mengakibatkan letusan yang sangat keras. Contohnya yaitu pada fenomena letusan Gunung Krakatau yang terjadi pada 1887. Setelah itu Ibu akan mencontohkan bagaimana proses terjadinya magma keluar dari gunung berapi menggunakan media yang telah disiapkan. Oke, boleh satu anak maju untuk membantu proses eksperimen yang akan saya lakukan. Ada Fani. Oke anak-anak, boleh perhatiannya. Ibu sudah menyiapkan replika gunung. Kita akan membuat yang namanya letusan gunung berapi. Oke, bahan-bahan yang disiapkan yaitu yang pertama ada soda kue, yang kedua cuka makanan atau asam asetat, kemudian warna makanan, dan yang terakhir yaitu mama lemon. Oke, yang pertama kita masukkan yang namanya soda kue. Oke, setelah kita memasukkan soda kue, kita akan menyampurkan yang namanya pewarna makanan. Boleh aja warna apa aja? Warna merah, warna biru, warna pink, terserah. Selanjutnya yaitu memasukkan mama lemon. Setelah kita masukkan mama lemon, kita campur bahannya, boleh menggunakan sendok ataupun alat pengambil lainnya. Kita adukkan bahan yang tadi. Setelah tercampur dengan rata, kita akan memasukkan yang namanya cuka. Cuka inilah yang berperan agar terjadinya ledakan. Oke, itu sama. Bentar, waktu. Oke. Nah, anak-anak, ini yang disebut dengan cairan magma, yaitu cairan magma yang keluar dari bawah tanah, bawah gunung, intinya dari bawah ke permukaan bumi. Karena hal ini terjadi karena tadi yaitu dorongan dari gas yang sangat kuat, makanya terjadi yang dinamakan dengan erupsi gunung berapi. Ini contoh letusan efusif atau eksplosif. Hal ini efusif karena dia tidak mengeluarkan ledakan yang sangat kuat, dia berjalan lambat. Oke, sudah. Itu. Terima kasih Fani. Oke. Setelah mempelajari materi tentang fenomena gunung berapi, diharapkan anak-anak bisa lebih peduli lah terhadap lingkungan kita, apalagi pas terjadinya erupsi gunung berapi. Jadi kita bisa tahu bagaimana terjadinya fenomena tersebut.
selanjutnya yaitu dari letusan gunung berapi tentunya ada yang namanya dampaknya. Ada yang tahu tidak dampak dari letusan gunung berapi? Boleh? Kalau ada yang tahu? Betul. Ada yang lain? Boleh? Dampak dari letusan gunung berapi? Gangguan kesehatan, Bu. Ya, boleh. Dampaknya ekonomi. Ya, betul. Terus ada lagi yang tahu? Perubahan lingkungan. Ya, betul. Dampaknya sangat banyak sekali ya. Dampak dari negatif maupun positifnya. Yang disebutin teman-teman tadi dampak negatifnya. Tapi ada loh dampak positif dari erupsi gunung berapi. Contohnya, ada yang tahu? Pak, boleh. Ya, betul. Yang itu ada lagi? Ada kan yang namanya abu vulkanik yang keluar dari gunung berapi. Nah, ini nanti lama kelamaan itu akan berubah menjadi pasir. Nah, pasir itu bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya bisa membangun kembali rumah-rumah yang sudah rusak dan bisa lagi dijual, sama bermanfaat bukan untuk masyarakat sekitar. Ya, tapi ya tadi banyak dampak negatifnya dan positifnya. Oke. Setelah ini Ibu akan memberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Boleh main bertanya? Boleh yang bertanya? Oke, nah apa sih Bu yang keluar dari gunung berapi Sanjur itu? Oke, boleh. Selanjutnya siapa lagi? Oke. Tadi kan ada jenis gunung perisai, lidah atau berapi. Itu apa Bu pengertiannya? Ada lagi tidak pengertiannya? Tidak ya? Oke, untuk pertanyaan dari Nina tadi yaitu apa saja sih yang keluar dari gunung berapi? Yang pertama tadi adalah lava, yaitu lava tadi. Kemudian batu-batuan, kemudian namanya abu vulkanik dan material benda lainnya yang dibawa dari dalam bumi dari bumi tadi seperti batuan tadi. Oke, anak-anak yang kedua Putri ya bertanya tadi soal api gunung perisai itu yaitu gunung yang berbentuk seperti perisai, yaitu datar dengan lereng lada. Intinya dia tuh gunung berapi yang tidak tinggi, dia masih di atas seperti kita. Yaitu contohnya yaitu batu contohnya ya. Boleh searching saja gunung batu bentuknya seperti apa. Oke. Selanjutnya cukup. Apalagi ada pertanyaan? Boleh. Selanjutnya yaitu masuk Ibu ingin memberikan tugas untuk kalian, yaitu merangkum materi apa saja sih yang kalian dapat dari penjelasan kali ini. Boleh? Ibu kasih waktu 3 menit saja ya, singkat aja. Oke, boleh dicukupkan bagi yang sudah. Sip, terima kasih. Oke anak-anak, setelah menyelesaikan tugas, Ibu harap penjelasan pada kali ini siang hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Dan kita akan lanjutkan minggu depan yaitu tentang materi tanah longsor. Baik, terima kasih. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.